Salam, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah hari ini, baik Bapak Ibu yang ada di Makau, di Hong Kong maupun dimanapun saat ini berada. Mari kita siapkan hati kita, kita mau saat teduh sebentar. Mari kita mulai. Amin. Yesus adalah kehidupan kita. Hanya di dalam Dialah kita memperolehnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita. Kita mau buka ibadah kita hari ini. Katakan, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan. Yesus kau yang menyelamatkanku, yang memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu menyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup
Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam votum dan salam. Ibadah pada saat ini, ibadah ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita akan membaca nas pembimbing dari Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap bersuka apapun keadaan kita, karena ada Yesus dalam hidup kita. Mari kita katakan, bukan bersuka karena kebaikan. Bersuka karena kebaikannya, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, ku kan menari, puji kebesarannya, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku, oh oh. Dia ganti suka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian, haleluya, dan hatiku bersuka. Bukan bersuka karena kebaikannya, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan menari, puji kebesarannya, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku, oh oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian, haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku, oh oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Di tengah badai yang bergelora, kita boleh melewatinya dengan hati yang sukacita, karena Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat pujian, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lanjutkan pujian kita dengan kita membuka Mazmur, yaitu Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan 9. Ya, sekali lagi, Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan 9. Mari kita baca bersama-sama. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendingkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, gubuk pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Engkau membenci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di atas, di tempat yang lapang. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur di hadapannya, karena Yesuslah perisai kita. Di saat badai hidup menerpa kita, janji Yesus ada, selalu menyertai dan membimbing kita, memulihkan jiwa kita. Mari kita katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Di saat badai
Shalom, puji Tuhan kita kembali bertemu lagi dalam ibadah hari ini. Kita masih di dalam ibadah dengan cara seperti ini oleh karena situasi masih begitu sangat terbatas. Walaupun demikian, mari kita satukan hati kita untuk mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita persiapkan hati kita dengan doa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena saat ini kami tidak berada di tempat lain, tapi kami berada di sekitar firman Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati supaya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi tiap-tiap kami. Pakai hamba yang menyampaikan, dan berkati semua saudara jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca bagian Alkitab yang menjadi dasar dari firman Tuhan hari ini. Kita baca dari kitab Nabi Nahum, pasal 1 ayat 2 hingga ayat yang ke-8. Kitab Nabi Nahum, pasal 1 ayat 2 hingga ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya, dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Demikian firman Tuhan untuk kita saat ini. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan dan juga merenungkannya serta menyimpannya dalam hati dan melakukan dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar firman Tuhan ini di bawah tema keadilan Tuhan bagi kita. Keadilan Tuhan bagi kita. Kalau kita memperhatikan tentang keadilan Tuhan, dalam bacaan tadi kita melihat begitu jelas, karena keadilan Tuhan berbicara tentang hukuman yang akan dijatuhkan kepada orang berdosa yang melawan Tuhan. Ya, saya pakai istilah orang berdosa melawan Tuhan karena semua orang adalah berdosa. Tetapi kalau dia tidak mau bertobat dan melawan Tuhan, pasti akan mendapat hukuman. Tetapi orang berdosa yang mau datang kepada Tuhan, mau menyerahkan hatinya, dia mau bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka dia akan dikasihi oleh Tuhan. Jadi keadilan Tuhan berbicara tentang hukuman kepada orang yang jahat, yang melawan Tuhan, dan kasih kepada orang yang membuka hatinya untuk percaya kepada Tuhan. Nah, di dalam konteks ini kita melihat tentang apa yang disampaikan dalam teks ini ialah tentang Asyur, bangsa Asyur, atau dengan ibu kotanya Niniwe. Kalau kita memperhatikan bahwa Alkitab menyaksikan bahwa bangsa Asyur
adalah bangsa yang kejam dan bangsa yang jahat. Kalau kita memperhatikan Nahum 3 ayat yang ketiga, di situ dikatakan begini, pasukan berkuda menyerang, pedang menyala-nyala, dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh, dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Nah, kita melihat tentang keadaan orang Asyur dengan ibu kotanya Niniwe. Orang Asyur dikenal sebagai bangsa yang kejam, di mana dia menyerang satu negeri pada zaman itu, maka dia akan menghabisi sebagian dan sisanya dia akan tawan. Dan pada waktu dia tawan, itu pun banyak yang akan mati di jalan oleh karena mereka mengalami perjalanan yang berat untuk pergi ke tempat tawanan. Sehingga banyak juga yang mati, sebagaimana di dalam ayat yang kita baca tadi. Sehingga keadaan ini begitu menyedihkan. Maka pada waktu Tuhan mengutus Nabi Yunus 100 tahun sebelum Nahum melayani, untuk pergi memberitakan Injil di Niniwe, untuk memberitakan berita pertobatan di Niniwe, maka dikatakan Yunus melarikan diri. Tetapi akhirnya Tuhan membuat Yunus harus sadar, ialah waktu dia ditelan oleh ikan, kemudian memuntahkan kembali. Lalu Tuhan mengutus dia kembali untuk ke Niniwe dan memberitakan berita pertobatan di sana. Sehingga dikatakan mereka bertobat, tetapi dalam waktu yang singkat. Setelah dari itu mereka kembali lagi kepada sikap hidup mereka yang jahat, bengis, dan geram. Itulah sebabnya sekitar 100 tahun kemudian Tuhan berbicara melalui Nahum untuk menyampaikan berita ini kepada mereka, bahwa mereka yang tadinya sudah bertobat kembali melawan Tuhan. Maka dikatakan di sini Tuhan mau menghukum mereka. Tuhan mau menyatakan keadilannya untuk menghukum bangsa Niniwe atau bangsa Asyur. Oleh karena itu, saudara, kalau kita memperhatikan di sini tentang keadilan Tuhan, bahwa orang yang bersalah, orang yang berdosa akan pasti dihukum, ya. Dan orang yang mau berbalik kepada Tuhan, orang yang mau mengikut Tuhan, dia pasti dikasih. Inilah dua sikap tentang keadilan Allah yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nahum, dia melayani sekitar tahun 612 sebelum Masehi atau sebelum Yesus lahir. Dan Nahum melayani pada zaman masa pemerintahan Raja Yosia yang saat itu mengadakan pembaharuan di kerajaan Yehuda yang berlangsung sekitar tahun 630 sampai 620 sebelum Masehi. Sehingga kita melihat di sini bahwa Nahum kembali bersuara menyampaikan firman Tuhan untuk menyatakan keadilan Tuhan bagi bangsa yang mengeraskan hati, bagi bangsa yang melawan Tuhan. Itulah bangsa Asyur. Tetapi bagaimana Allah mengasihi umat Tuhan yang disampaikan di dalam kitab Nahum ini. Saudara sekalian, kita akan melihat dalam bagian ini ada dua poin, ada dua hal yang kita akan renungkan bersama-sama. Yang pertama, kita akan berbicara tentang bagaimana Allah menghukum orang berdosa yang melawan Tuhan. Ya. Nah, nanti kita akan melihat beberapa aplikasi di sini, tapi berdasarkan teks ini kita akan lihat bagaimana keadilan Tuhan. Pertama adalah dia menghukum orang yang melawan Tuhan. Dan tentu dalam konteks ini kembali kepada bangsa Asyur, ya. Bangsa Asyur yang tadi dalam pendahuluan saya sampaikan tentang kondisi keadaan mereka yang kejam, bengis, dan juga begitu jahat terhadap umat Tuhan. Nah, kita melihat dalam ayat 2 hingga ayat yang ke-6 itu berbicara tentang bagaimana sikap Tuhan terhadap bangsa yang jahat ini, ya. Dengan dikatakan mulai Tuhan itu Allah yang cemburu, pembalas. Tuhan itu membalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu membalas kepada lawannya, ya.
dan pendendam kepada musuhnya. Tuhan itu panjang sabar. Ya, kemudian kita akan lihat lagi bahwa ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya. Ini berbicara tentang kekuatan Tuhan, ya, kekuatan Tuhan untuk menghakimi, untuk menghukum orang-orang yang melawan dia. Kita lihat di sini, mengapa sikap keadilan Allah ini penting, ya? Mengapa sikap keadilan Allah ini penting? Yaitu orang yang bersalah perlu dihukum. Mengapa sikap itu penting? Karena seringkali, atau mungkin termasuk kita juga dalam pemahaman yang kurang, kita bisa menyalahgunakan kasih Tuhan, menyalahgunakan kebaikan Tuhan. Ya, manusia bisa jadi seperti itu. Contoh, ada yang berpendapat, kan Tuhan kan maha kasih, Tuhan kan maha baik, nggak apa-apa kita buat dosa, toh Tuhan akan mengampuni. Ya, jadi pasti Dia akan mengampuni karena Tuhan maha baik. Kita tetap berbuat dosa, tetap hidup dalam kejahatan, tetap memusuhi Tuhan, nggak apa-apa. Nah, ini orang yang salah mempergunakan kebaikan Tuhan. Sehingga kita melihat bahwa pemahaman yang keliru itu, atau orang yang salah mempergunakan kebaikan Tuhan ini, akhirnya menganggap remeh akan kasih Tuhan. Karena di saat kita menganggap remeh akan kasih Tuhan, maka dianggap ya karena Tuhan maha kasih, Dia pasti mengampuni. Jadi orang akan hidup semaunya dia sendiri. Dia tanpa ada kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tanpa ada kehidupan yang menyatakan pertobatan yang sungguh. Oleh karena apa? Dia pikir Tuhan baik, dia pikir Tuhan mengasihi, sehingga pasti Tuhan tidak akan menghukum. Saudara, kita melihat contoh, kita akan seandainya di seluruh dunia tidak terjadi undang-undang, tidak terjadi hukum, tidak ada penjara, ya, yang ada di dunia ini. Di kota-kota tidak ada lampu merah di jalan. Apa yang akan terjadi? Pasti akan kacau balau, ya. Kalau di dunia tidak ada hukum yang menegakkan keadilan, tidak ada penjara seperti itu, kira-kira apa yang terjadi? Kita tidak bisa bayangkan, kan? Loh, yang sekarang saja hukum berjalan, ada penjara, tetap saja banyak orang berbuat kejahatan, ya. Tetap saja ada yang melanggar, apalagi tidak ada hukum. Sehingga kita melihat dalam keadilan Allah, Allah juga perlu menegakkan keadilan bagi orang yang tidak taat, yang dikatakan melawan Tuhan. Karena ayat-ayat tadi kita melihat bahwa ada istilah melawan Tuhan, menjadi musuh Tuhan. Ya, tentu pertama di sini dalam konteks kembali ialah tentang bangsa Niniwe, ya, atau bangsa Asyur. Ya, walaupun mereka bukan tergolong orang Israel, tapi pernah mereka mendengar berita pertobatan, pernah mendengar berita tentang Allah yang hidup, Allah yang disembah oleh Israel, dan dikatakan mereka bertobat dengan serempak, ya, dari raja sampai ke semua rakyat, sampai kepada dikatakan hewan-hewan pun, ya, boleh dikatakan bertobat oleh karena berita yang begitu tegas disampaikan oleh Nabi Yunus. Tapi kemudian apa yang terjadi? Mereka berbalik lagi. Saudara, hal ini juga seringkali terjadi dalam hidup kita, bukan? Mungkin dalam satu teguran yang keras, satu peringatan yang keras Tuhan berikan, akhirnya kita bertobat sungguh-sungguh, ya. Atau satu kali Tuhan betul-betul menamplak kita, menamplak dosa kita, lalu akhirnya kita bertobat. Sebab kalau kita tidak bertobat, pasti kita akan binasa. Lalu setelah itu, begitu mudahnya kita berbalik lagi. Kita kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Demikian juga bangsa Asyur.
Itulah sebabnya Tuhan mengutus Nahum untuk kembali mengingatkan dengan disampaikan di sini hukuman-hukuman yang akan diberikan kepada mereka sebagai tanda keadilan Tuhan bagi orang yang memusuhi Tuhan. Nah, kita melihat di sini bahwa sikap keadilan Allah itu dipakai beberapa istilah di sini. Pertama ialah dikatakan Tuhan itu Allah yang cemburu, kemudian Tuhan itu pembalas, dan juga Tuhan itu pendendam. Ada tiga kata yang dipakai: cemburu, pembalas, dan pendendam. Nah, kalau kita mau hanya mengerti tiga kata ini secara letterlex, maka tentu kita akan menganggap bahwa Tuhan itu katanya kasih kok cemburu, katanya kasih kok pendendam. Ya, kayaknya sesuatu yang kita berpikir negatif tentang Tuhan. Ya, tapi kalau kita perhatikan tentang kata cemburu di sini, ya, ini Tuhan berbicara tentang bahwa orang yang percaya kepadanya itu jangan menduakan Tuhan. Karena konteks pertama Tuhan berbicara tentang cemburu, itulah dalam Keluaran pasal 20 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, jangan ada padamu ada ilah lain di hadapan hadiratku. Dalam 10 hukum, salah satunya disebutkan supaya tidak ada ilah lain. Artinya apa? Allah tidak menghendaki sesembahan lain dari dirinya sendiri yang mau dilakukan oleh umat Israel. Jadi Tuhan mau supaya hanya Dialah yang menjadi Tuhan yang disembah, dipuji, dihormati. Jadi Tuhan tidak menginginkan ada sesembahan yang lain. Jangan ada padamu ada ilah lain di hadapan hadiratku. Karena apa? Sikap cemburu tadi. Jadi kalau kita perhatikan sikap cemburu di sini, ya, itu menunjukkan bahwa satu sikap yang betul-betul Tuhan tidak menghendaki ada sesembahan yang lain. Kata yang sama juga dipakai oleh Paulus, ya, di dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua. 2 Korintus 11 ayat yang kedua dia katakan begini: sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Rasul Paulus dalam pengajarannya mengatakan bahwa dia pun terhadap jemaat di Korintus, dia katakan aku cemburu, yaitu cemburu ilahi. Maksudnya apa? Dia sudah membawa jemaat Tuhan di Korintus datang kepada Tuhan sebagai perawan suci bagi Kristus. Jangan sampai jemaat ini berbalik sehingga ada sesembahan-sesembahan yang lain selain Kristus. Nah, ini peringatan keras, ya. Saudara, itulah sebabnya sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh lagi untuk percaya kepada berhala-berhala, tahyul-tahyul, ya, atau ilmu-ilmu kuasa gelap, jaga diri, atau dengan ilmu-ilmu yang lain yang sekarang begitu marak. Kadang-kadang di daerah-daerah yang mayoritas Kristen begitu banyak orang yang masih memakai ilmu-ilmu kuasa gelap. Nah, ini dimaksud oleh Rasul Paulus di sini. Dikatakan, aku cemburu tapi bukan cemburu biasa, tapi cemburu ilahi. Ya, cemburu rohani, kita pakai istilah itu. Karena Allah juga adalah Allah yang cemburu, ialah dia tidak menghendaki akan sesembahan yang lain selain daripada dirinya, ya. Mengapa? Karena Allah begitu tegas terhadap dosa, ya. Orang yang bersalah pasti dihukum.
Itulah dikatakan dalam Ulangan 4 ayat yang ke-24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Api yang menghanguskan. Artinya apa? Orang yang bersalah, orang yang tidak bertobat, pasti akan dihukum. Ya. Karena dikatakan sebagai api yang menghanguskan. Ya. Karena apa? Dia cemburu. Nah, kembali kepada kata cemburu ini. Ya. Ada satu komentar mengatakan tentang kata cemburu ini adalah maksudnya bahwa Tuhan sangat serius, sikap yang sangat serius terhadap kita. Ya. Dia sangat mengasihi kita, maka dia tidak mau supaya ada sesembahan yang lain. Nah, biasanya contoh cemburu ini kita terapkan dalam kehidupan umpama anak muda masa dalam pacaran, atau juga bagi keluarga-keluarga, ya, yang seringkali ada dipakai istilah ada cemburu buta. Nah, cemburu buta itu maksudnya adalah bahwa sebetulnya hal itu tidak terjadi, tetapi pihak yang satu cemburu. Umpama si cowok cemburu kepada pacarnya, takutnya jangan sampai pacarnya ini dia pacaran dengan yang lain. Atau juga dalam keluarga, istri bisa cemburu, takut suaminya selingkuh atau sebaliknya. Nah, cemburu di sini sebetulnya menunjukkan bahwa umpamanya kalau suami cemburu terhadap istri, takut jangan sampai istrinya selingkuh dengan yang lain. Mengapa dia cemburu? Karena dia sangat mengasihi istrinya, dia sangat mencintainya sehingga dia tidak mau supaya istrinya itu selingkuh dengan yang lain. Maka cemburu itu muncul. Nah, cemburu ini menunjukkan sikap kesungguhan dia terhadap pasangannya. Demikian juga mungkin dalam masa pacaran. Pacarnya sangat serius dengan dia sehingga dia cemburu. Jangan sampai ada pihak lain yang merampas pacaran. Jadi kata cemburu ini dari satu sisi berbicara tentang keseriusan, kesungguhan daripada satu pribadi yang mengasihi dan yang mau berkorban. Maka dikatakan kalau Tuhan cemburu, itu berarti dia sangat serius terhadap kita. Dia sangat serius berkorban untuk kita. Itulah kalau kita lihat di dalam pengorbanan Kristus di Golgota. Dia datang ke dalam dunia, dia mau mati di kayu salib untuk menggantikan saudara dan saya. Ini menunjukkan Allah sangat serius dengan kita. Ya. Dia sangat serius dengan kita. Dia tidak mau supaya kita binasa. Itulah sebabnya dia mau datang untuk mati menggantikan kita. Maka dia tidak mau supaya ada sesembahan yang lain selain daripada dia. Maka kata cemburu di sini dipakai. Jadi jangan berpikir cemburu di sini cemburu yang negatif, sebagaimana pemahaman-pemahaman yang terbatas yang kita miliki. Tapi ini berbicara tentang keseriusan Tuhan, kesungguhan Tuhan, semangat Tuhan yang serius, yang sungguh-sungguh untuk menyelamatkan kita. Sehingga di sini kita melihat bagi orang yang tidak taat, bagi orang yang mengeraskan hati, yang dalam gambaran di sini adalah tentang bangsa Asyur, pasti akan mendapat hukuman. Karena itu berbicara tentang keadilan Allah. Sehingga dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, ya, dikatakan kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Ya, itu ayat yang ke-6 bagian A. Siapa yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Ya, itu berbicara tentang keadilan Tuhan yang tidak bisa dikompromikan atau dilawan oleh siapapun. Oleh karena itu, kita lihat di sini bahwa tentang Niniwe atau tentang Asyur, yang tadi sudah dalam pendahuluan dikatakan sebetulnya mereka sudah pernah mengalami berita pertobatan, mengalami berita keselamatan dengan pertobatan, tapi mereka sudah berbalik pada zaman mereka mendapat pelayanan pada zaman Nabi Yunus. Tapi sekitar 100 tahun kemudian Nahum melihat mereka kembali berbalik. Maka hukuman yang akan dijatuhkan di sini dikatakan bahwa pasti Niniwe akan dihancurkan, akan dikalahkan oleh bangsa lainnya, yaitu Babel, Madai, Media, dan juga bangsa Skit.
yang akan bergabung lalu akan menyerang Niniwe. Itu merupakan hukuman Tuhan. Nah, kita melihat dengan keadaan ini. Jadi orang yang berbuat jahat pasti akan dihukum. Memang untuk saat ini kita dalam situasi yang kita hadapi, tentu kita harus menggumuli sungguh-sungguh. Penyakit yang juga sekarang merajalela di berbagai negara. Kita coba juga introspeksi, baik sebagai orang percaya atau gereja Tuhan. Ya. Sejauh mana kita sebagai umat Tuhan benar-benar taat kepada Tuhan. Jangan sampai penyakit ini merupakan cara Tuhan, ya, untuk menegur, untuk supaya menyadarkan supaya umat Tuhan berbalik kepada Tuhan. Sebab kalau kita lihat sekarang, dunia sekarang bisa sampai gereja juga sekarang menghalalkan dosa di dalam gereja, ya. Sesuatu yang kita tidak bisa tutup mata lagi sekarang melihat. Ya, berbagai macam kejahatan bisa muncul. Oleh karena itu mari kita menghadapi situasi ini dengan introspeksi diri. Ya. Karena kehidupan yang kita miliki sekarang ini kehidupan yang sangat rapuh. Sebagaimana penyakit yang sekarang berkembang. Informasi yang kita dengar, orangnya kemarin baik-baik, sehat-sehat, hari ini lewat. Minggu lalu baik-baik, minggu ini lewat. Minggu lalu sehat-sehat, minggu ini lewat. Begitu banyak keadaan yang terjadi yang sangat membuat hati kita terperangah melihat situasi ini. Itu menunjukkan bahwa hidup manusia begitu rapuh saat ini. Dengan satu penyakit yang tidak kelihatan, ya. Oleh karena itu, mari kita introspeksi. Kalau ini menjadi teguran Tuhan, kembali kepada pertobatan adalah hal yang penting untuk kita lakukan. Sebab kalau Tuhan panggil kita, kita sudah siap, ya. Sebab pasti hukuman Tuhan akan terjadi bagi orang yang melawan Tuhan. Ini bukan hanya sekadar orang yang berdosa. Karena berbicara tentang orang berdosa, semua orang berdosa. Tetapi hukuman yang disebutkan dalam kitab Nahum ini ialah orang yang memusuhi Tuhan. Maka tadi saya pakai istilah, ada orang berdosa yang memusuhi Tuhan, ada orang berdosa yang mau datang bertobat dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan hukuman Tuhan bagi orang berdosa yang memusuhi Tuhan, yang melawan Tuhan, yang tidak taat kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, keadilan Tuhan yang pertama tentang hukuman ini kita harus camkan dalam hidup kita, dan itu harus membawa kita kepada pertobatan yang sungguh. Ya, Tuhan, hukuman Tuhan akan Tuhan izinkan, Tuhan akan jalankan, dan itu membawa kita untuk supaya ada pertobatan. Kita bisa introspeksi diri dan kita bertobat supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Poin yang kedua ialah bahwa Allah mengasihi orang berdosa yang berbalik kepada Tuhan. Ya. Allah mengasihi orang berdosa yang mau berbalik kepada Tuhan. Ya. Dikatakan di dalam bagian ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Kita melihat di sini bahwa orang yang berbalik kepada Tuhan disebutkan orang yang takut akan Tuhan. Ya. Orang yang takut akan Tuhan. Tuhan menyediakan diri sebagai tempat pengungsian. Ya, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 kita lihat. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Kita melihat bagaimana sikap Tuhan yang mengasihi, ya. Sikap Tuhan yang mengasihi orang yang takut akan Dia. Tuhan menyediakan diri, menempatkan diri sebagai tempat pengungsian. Ya.
Sebagaimana dikatakan tadi. Kata yang dipakai di sini, Tuhan itu baik, ya. Berbicara tentang Tuhan baik. Kita juga seringkali berbicara Tuhan baik. Puji Tuhan, Tuhan baik. Dia mengasihi kita, Dia memelihara kita. Betul. Tetapi di saat kita menyampaikan Tuhan baik, harus membawa kita untuk mengingat akan tiap-tiap kebaikan Tuhan yang Tuhan buat dalam hidup kita. Bukan hanya sekadar orang lain ngomong Tuhan baik lalu kita ikut ngomong, tapi kita juga harus punya pengalaman bahwa betul Tuhan baik, saya rasakan dalam hidup saya. Sebagaimana Nabi Nahum menyampaikan di sini. Dikatakan di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-25. Ratapan 3 ayat yang ke-25, di situ Nabi Yeremia juga mengungkapkan tentang kebaikan Tuhan di dalam masa yang sukar. Dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ya. Jadi Tuhan baik bagi orang yang berharap kepadanya dan bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara, dalam pelayanan Nabi Yeremia, dia dalam masa yang tidak mudah, ya. Tetapi di dalam keadaan yang sulit itu, dikatakan Tuhan baik. Karena apa? Tuhan baik kepada orang yang berharap kepadanya dan jiwa yang mencari Dia. Saudara, inilah situasi saat ini, ya. Dalam keadaan kepanikan yang dialami oleh seluruh dunia. Sebagai orang percaya, kita dibawa untuk jiwa yang mencari Tuhan, ya. Jiwa yang berharap kepadanya, jiwa yang mencari Tuhan. Jadikan hati kita menjadi hati yang berharap kepada Tuhan, hati yang mencari Tuhan, ya. Dan ini harus menjadi keputusan kita, supaya kita tetap berada dalam kasih setia Tuhan sebagaimana kasih-Nya kepada kita, ya. Firman Tuhan yang sama disampaikan juga oleh Nabi Yesaya. Kita lihat di dalam Yesaya 25 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Sebab Engkau atau Tuhan menjadi tempat pengungsian bagi orang yang lemah, tempat pengungsian bagi orang yang miskin dalam kesesakan, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat yang kering. Dikatakan bahwa Tuhan adalah tempat pengungsian, ya. Mengapa Tuhan menjadi tempat pengungsian? Karena di dalam Tuhan Yesus itu tersedia semua jaminan. Sehingga di saat kita menjadi tempat pengungsian, kita berlari ke sana, maka kita akan mendapatkan pertolongan demi pertolongan, perlindungan demi perlindungan, kasih setia Tuhan demi kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan akan mengasihi kita di saat hati kita sungguh-sungguh datang kepadanya, ya. Sebagaimana dalam ratapan tadi bahwa Tuhan baik bagi orang yang berharap kepadanya dan bagi jiwa yang mencari Dia. Karena apa? Kembali kepada antara keadilan Tuhan dan kasih Tuhan. Di saat keadilan Tuhan, orang yang bersalah pasti dihukum. Sehingga kita akan lihat di dalam 1 Samuel 22 ayat 26 dan 27, ayat itu sama dengan Mazmur 18 ayat 26 hingga ayat yang ke-27. Itu di dalam pengajaran Raja Daud. Dikatakan demikian, terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Ya. Jadi sering kita melihat
Bagi orang yang setia dengan Tuhan, Tuhan tetap memperlakukan kesetiaannya bagi kita. Bagi orang yang tidak bercela, artinya dia hidupnya sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan. Ya. Dia tidak mau terbawa dengan hidup duniawi, penyembahan-penyembahan yang sia-sia kepada roh-roh kegelapan. Yang digambarkan di sini hidup yang tidak bercela ialah hidup benar di hadapan Tuhan, menurut ukuran Tuhan. Maka dikatakan di sini bahwa Tuhan juga akan berlaku tidak bercela kepadanya. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Orang suci di sini adalah dia hidup dalam kekudusan, ketaatan kepada firman Tuhan. Dia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Dikatakan Tuhan juga akan berlaku suci terhadap dia. Tetapi kalimat terakhir dikatakan, tetapi orang yang bengkok, ya. Apa artinya orang bengkok ini? Ialah hatinya tidak jujur, hatinya tidak murni. Dia mengikut Tuhan dengan tidak sungguh-sungguh. Dia percaya Tuhan tetapi juga percaya kepada yang lain. Dia mengandalkan diri sendiri. Dia bukan mengandalkan Tuhan. Mulutnya bilang percaya kepada Tuhan, tapi hatinya percaya diri sendiri. Ya. Dia gampang tawar hati. Dia gampang kecewa, putus asa, lalu mempersalahkan Tuhan. Ini berbicara tentang orang-orang yang bengkok hati. Dan Tuhan katakan, Tuhan akan berlaku belat-belit. Ya. Sehingga kita memperhatikan di sini, itulah sikap Tuhan terhadap kita. Maka baik kita yang sudah hidup dengan Tuhan, mari kita hidup sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan. Ya. Karena dalam Mazmur 22 ayat yang ke-28 dikatakan, bangsa yang tertindas engkau selamatkan, tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka kau rendahkan. Ya. Tuhan menyelamatkan orang yang tertindas. Dia hidup benar tapi dia tertindas. Tetapi orang-orang yang tinggi hati, dikatakan mata Tuhan melawan. Sehingga kalau kita memperhatikan kasih Tuhan di sini, ya, bahwa betul dia mengasihi kita dengan sepenuh hati karena Allah Maha Kasih. Tapi jangan lupa, Allah juga Maha Adil. Orang yang bersalah pasti dihukum. Oleh karena itu, kita melihat tentang bagaimana Tuhan menjadi tempat pengungsian. Kata tempat pengungsian di sini menunjukkan bahwa dari tempat yang berbahaya ke tempat yang aman. Ya. Manusia berada dalam tempat yang bahaya, maka Tuhan menjadi tempat pengungsian, berarti orang yang berada di dalam Tuhan, dia berada di tempat yang aman. Dalam Mazmur 62 ayat yang ke-2 dan 6 dikatakan, hanya pada Allah saja aku tenang, karena daripadanya lah harapanku. Ya. Jadi memang Tuhan adalah tempat pengungsian yang dimana di dalamnya kita akan aman. Ya. Kita akan terpelihara karena dia adalah tempat pengungsian bagi kita. Bahkan juga dikatakan Tuhan adalah tempat pengungsian, berbicara tentang tempat yang tepat untuk kita berlari. Ya. Tempat yang tepat untuk kita berlari ke sana. Ya. Karena Yesus memberikan jaminan itu dengan dirinya. Di dalam aku kamu mendapatkan ketenangan. Ya. Kita sekarang dalam keadaan suasana situasi yang memang tidak mudah saat ini. Banyak yang mungkin lagi sedang sakit, flu, batuk, ataupun juga panas, bahkan juga ada di isoman, ya, panas, begitu banyak yang kita alami. Masih ada tempat kita berlari, ialah Tuhan Yesus. Dialah tempat yang tepat untuk kita berlari. Juga dia adalah tempat pengungsian kita
Karena apa? Dia mengenal kita. Di saat kita berada di dalam Dia, Dia menjadi tempat pengungsian kita, berada di dalam Dia, maka dikatakan Dia mengenal kita, ya. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya di dalam ayat yang kita baca tadi, ya. Ia mengenal kita. Saudara, tidak ada yang lebih indah, lebih menyenangkan hati selain daripada kita tahu Tuhan mengenal kita, ya. Seringkali mungkin kita katakan, saya mengenal Tuhan. Tapi sejauh mana kita mengenal Tuhan? Sebetulnya yang pertama, Tuhan yang mengenal kita, ya. Dia mengenal kita dan Dia memperkenalkan diri kepada kita, maka kita bisa mengenal Dia. Karena sebelum Dia mengenal kita, kita tidak mungkin akan mengenal Dia, ya. Hanya Tuhan yang bisa memperkenalkan diri kepada kita. Itulah melalui Tuhan Yesus Kristus, Allah yang misteri, Allah yang rahasia itu dapat menyatakan diri sehingga kita bisa mengenal Allah yang benar. Inilah iman kita sebagai orang percaya. Kita mengenal Allah yang benar karena Allah menyatakan diri kepada kita, karena kita berlindung kepadanya. Bahkan juga Tuhan sebagai tempat pengungsian, Ia menyeberangkan waktu bahaya banjir, ya. Saudara, banjir adalah satu peristiwa yang seringkali membahayakan, menghanyutkan orang sampai kepada kematian, ya. Tapi dikatakan orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat pengungsian, dikatakan Ia menyeberangkan kita pada waktu bahaya banjir. Nah, jadi orang yang datang kepada Tuhan sebagai tempat pengungsian kepada Tuhan, itulah orang yang dibebaskan, dimerdekakan, ya. Kita bulan ini merayakan kemerdekaan negara kita. Tetapi ingat, sebagai orang percaya, kemerdekaan yang sejati itulah di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus kita memperoleh kemerdekaan yang sejati. Kesimpulan untuk kita hari ini, Tuhan kita adalah adil, ya. Ia mengasihi kita sebagai orang berdosa yang datang kepadanya. Namun bagi orang yang mengeraskan hati dan melawan Tuhan, pasti ia dihukumnya, ya. Dalam Nahum 1 ayat yang ketiga dikatakan sebagaimana nas pembimbing kita. Bukan nas pembimbing, ya, dalam Nahum 1 ayat 3, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah, ya. Jadi Tuhan tidak akan membebaskan orang yang bersalah. Demikian juga dikatakan dalam Perjanjian Baru, Markus 3 ayat yang ke-29 sama dengan Lukas 12 ayat yang ke-10. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat pengampunan, atau dia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal, tidak diampuni. Jadi orang yang bertobat diampuni, orang yang tidak bertobat mengeraskan hati pasti dia akan dihukum, sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sedang berada dalam satu situasi yang menguji iman kami sebagai orang percaya, yang menguji kemurnian kami dalam mengikut Tuhan. Beri supaya kami menjadi orang-orang yang sadar datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan. Bukan menjadi orang-orang yang angkuh, menjadi musuh Tuhan, bahkan melawan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Beri kami roh kerendahan hati. Beri kami hati yang terbuka dan mau bertobat kepada Tuhan, sehingga pengampunan dan kasih setia Tuhan dapat kami alami dalam hidup kami. Berkati tiap-tiap kami, supaya hati kami menjadi orang-orang yang diberi damai sejahtera, pengampunan itu, dan memiliki kasih yang dari Allah, sehingga kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati firman Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar dapat menjadikan pedoman hidup untuk kita melalui hari-hari yang akan kita lalui. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan kasih, persembahan syukur. Mari kita iringi dengan pujian, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Dan biarlah pujian ini sekaligus menutup ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Musim akan selalu Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami tentang keadilan dan kasih Tuhan. Hal ini membawa kami mengerti bahwa hidup kami adalah pengawasan Tuhan, supaya hidup kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk pelayanan YPP di Kyrgyzstan oleh hamba-Mu Ibu Hedi Tangkere. Kami doakan Tuhan berkati hamba-Mu dalam pelayanan di sana. Jiwa-jiwa yang dilayani, kesehatan hamba-Mu, kebutuhan hamba-Mu tiap bulan. Kami doakan supaya Tuhan mencukupi. Kami juga berdoa untuk Provinsi Riau, untuk pemerintah daerah yang ada di sana, baik pemerintah wilayah gubernur, kabupaten sampai kecamatan, dan terlebih lagi untuk orang-orang percaya yang ada di wilayah Provinsi Riau. Para hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang sedang melayani di sana, kami doakan Tuhan berkati. Pakailah gereja Tuhan, orang percaya di sana menjadi terang Kristus, sehingga banyak orang Riau boleh datang mengenal dan percaya kepada Yesus. Kami doakan saat ini untuk bangsa kami, negara kami, Indonesia, di dalam menghadapi pandemi yang semakin berat, baik di Jawa ataupun di luar Jawa. Begitu banyak orang yang terpapar, begitu banyak orang yang telah meninggal, begitu banyak orang yang sedang sakit, begitu banyak kesusahan. Kami doakan supaya mereka yang lagi terpapar, Tuhan ulurkan tangan-Mu, menjamah mereka, jamah dan sembuhkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga doakan untuk kebutuhan-kebutuhan medis, baik itu vaksin, oksigen, ataupun tempat-tempat yang dibutuhkan, baik untuk tempat isoman ataupun rumah sakit yang kadang-kadang jumlahnya sangat terbatas dibandingkan dengan pasien yang begitu banyak. Kami doakan supaya Tuhan tolong. Kiranya ada perkembangan yang lebih positif lagi, supaya jumlah orang yang terpapar semakin berkurang. Dan bagi masyarakat Indonesia supaya diberikan kedisiplinan, supaya mereka dapat taat kepada peraturan yang ada, sehingga tidak menjadi penyebab untuk semakin menyebarnya virus ini Tuhan. Kami doakan untuk gereja Tuhan, orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, yang juga berdoa untuk bangsa kami, supaya Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapak, situasi keadaan ekonomi Indonesia saat ini kami doakan supaya Tuhan sendiri yang memulihkan dengan cara Tuhan sendiri. Pelayanan YPP di Batu kami juga doakan supaya Tuhan juga berkati berbagai program yang dilakukan. Kami doakan juga untuk pemerintah Hong Kong, juga gereja-gereja yang ada di Hong Kong ini supaya Tuhan berkati. Ada berapa orang yang datang dari luar yang datang membawa penyakit, sehingga itu juga sangat mempengaruhi tentang keadaan di Hong Kong. Bahkan juga di Macau. Kami doakan supaya Tuhan tolong sehingga keadaan semakin dipulihkan oleh Tuhan. Bagi negara-negara yang sekarang sedang dalam keadaan booming kembali, baik untuk Cina ataupun juga India, di Eropa, bahkan juga Israel, ataupun juga di Taiwan, di negara-negara yang lain, kami tetap doakan. Di Amerika Latin, kami doakan supaya Tuhan berkati umat Tuhan di sana. Terima kasih Bapak. Kami doakan pelayanan gereja kami untuk tiap-tiap minggu. Kami doakan baik melalui YouTube ataupun melalui live, dan juga untuk tatap muka kami doakan supaya Tuhan berkati.
Kami doakan juga untuk kebutuhan pelayanan kami tiap bulan. Kami doakan supaya Tuhan mencukupinya. Pelayanan di Makau, kami tetap doakan supaya Tuhan berkati walaupun kami tidak mengunjungi di sana. Kami doakan juga untuk Israel, umat pilihan Tuhan. Engkau berkati bangsa ini. Terima kasih Bapak, berkati kami semua pada saat ini. Kiranya berkat anugerah Tuhan menyertai kami. Keluarga-keluarga yang ada di Indonesia, orang tua, saudara, suami, anak, keluarga kami yang ada di Jawa ataupun di luar Jawa, baik di Sulawesi, di Kalimantan, juga di Sumatera dan di Nusa Tenggara Timur. Kami doakan supaya Tuhan memberkati mereka semua, sama seperti Tuhan memberkati kami di sini. Persembahan yang hari ini kami berikan kepada Tuhan, Engkau berkati semua persembahan ini, baik persepuluhan, ucapan syukur, dan bentuk-bentuk persembahan lainnya. Tuhan memberkati. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah sampai pada akhir ibadah kita. Mari kita pulang dalam damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Akhirnya atas nama Gereja Misi Kasih Indonesia Hong Kong, kami mengucapkan selamat hari Minggu, dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.